pas dari nomor berapa? Nomor 5 benar. Simple past. Pas. Untuk kemarin kan 4 pertemuan 4 tenses itu kita sudah membahas tentang hari ini, sekarang, atau yang sedang kita lakukan. Kalau masuk ke tenses pas, kita akan membahas tentang masa lalu. 4 tenses pas kita akan membahas tentang masa lalu. Nomor masa lalu yang pertama itu yang simple past. Simple past itu fungsinya menjelaskan aktivitas sehari-hari yang terjadi di masa lalu. Kita tulis fungsinya menjelaskan aktivitas sehari-hari di masa lalu. Kalau di garis bawah ini kita tulisnya di masa lalu. Kalau untuk yang menjelaskan aktivitas sehari-hari itu sudah kita bahas di tenses nomor pertama. Ada yang ingat apa? Ya benar, itu simple present. Kalau yang masa lalu itu simple past. Fungsi lainnya untuk simple past itu di lain aktivitas sehari-hari itu menjelaskan kegiatan atau keadaan masa lalu yang masih berkaitan dengan masa lalu. Ini dua ini saja yang akan kita pelajari fungsinya. Untuk rumusnya apa Pak? Untuk rumusnya itu khusus di simple past kita akan menggunakan verb to. Jadi simple present kemarin kan verb 1 S verb S. Kalau simple past itu menggunakan verb 2. Kita buat contoh yang verb 1 verb 2 nya itu pergi, go, went, itu verb 2, verb 3 nya gone. Ini verb 2. Jadi kita akan menggunakan verb 2 untuk membicarakan tentang masa lalu atau simple past. Rumusnya begini. Rumus positif itu subjek plus verb 2 plus objek. Seperti ini. Kalau untuk negatifnya itu beda. Ada ketambahan did not atau disingkat didn't. Jadi subjek did plus. Nah ini untuk verbnya di negatif, negatif itu berubah menjadi verb berapa? Enggak, verb 1. Nah kita kembali lagi ke verb 1 baru. Jadi khusus di simple past positif kita menggunakan verb 2. Terus selanjutnya ya dulu ingat dia tanpa kita tambah terus subjek terus verb 1 terus objek. Jangan lupa tanda tanya. Ini untuk rumus di simple past. Kita ambil contoh langsung saja. Aku pergi ke rumah nenek minggu lalu. Aku pergi ke rumah nenek minggu lalu. Aku perginya kan verb 1 itu menggunakan verb 2 jadi when. Oke,
Minggu lalu kelas B. Ya begini. Jadi aku kan di rumah yang minggu lalu itu kalau menggunakan simple past dan seperti rumus itu menggunakan verb 2. I went to grandmother house last week. Itu untuk positifnya. Beda untuk kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu menggunakan did not atau didn't dan verbnya kembali ke verb 1 benar. Jadi I didn't salah. I didn't go to grandmother house last week. Itu kembali ke verb 1. Untuk kalimat interrogatifnya juga kembali ke verb yang jangan lupa. Dan not-nya itu digunakan. Jadi I go to grandmother house last week. Jangan lupa cuma di simple past positif itu menggunakan verb 2. Negatif itu menggunakan did or did not, did atau did not. Ya seperti ini. Untuk penggunaan time signal itu menggunakan yang minggu lalu, last week atau yesterday, atau yang membahas tentang hal yang sudah berlalu, masa lampau. Contohnya ini yang tadi untuk last week, minggu lalu, last week. Kemarin itu juga ada signal simple past. Kemarin apa? Ya, yesterday. 2 hari yang lalu, 2 days ago. Berarti mau di sini 2 days ago atau 3 days ago atau 2 weeks ago itu lalu. Maksudnya ke lalu. Kembali ke contoh tadi. Aku pergi ke rumah nenek minggu lalu. Ini signalnya mana? Ya benar. Signalnya itu kata minggu lalu. Kalau tidak ada minggu lalu, itu berarti kita masukkan ke apa ayo? Ya ke tenses nomor 1 simple present. Aku pergi ke rumah nenek. Jadi I go to grandmother house. Ya seperti ini. Ini rumus dan signal dari simple past. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang question word. Jadi kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang question word simple past. Waktu kali ini, pertemuan kali ini kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.